Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, kita kali ini akan membahas mengenai pendampingan orang muda dalam gereja Katolik. Dalam dunia kita sekarang, kita melihat kalau orang muda kita semua memiliki problematika yang beragam dalam hidup kita. Nah, dari problematika yang kita miliki ini, sebenarnya kita tuh perlu untuk mendapatkan pendampingan dari mereka, orang-orang dewasa atau mereka yang memiliki kapasitas untuk mendampingi kita. Dalam iman Kristiani, kita memiliki 3 pilar utama untuk mendampingi kita. Yang pertama adalah keluarga sebagai komunitas terkecil dan paling dekat dengan kita. Yang kedua adalah sekolah ataupun universitas dimanapun kita berada. Dan yang terakhir adalah gereja. Nah, dalam Gaudium et Spes sendiri, gereja mengungkapkan bahwa tanda-tanda perubahan perlu untuk diselidiki dan ditanggapi, sehingga gereja dapat semakin menyesuaikan dengan zaman yang ada. Nah, pada zaman ini kita melihat bahwa orang-orang muda sering mengalami problematika tadi, dan gereja harusnya menerima tanda ini dan melakukan perubahan untuk kedepannya. Nah, oleh sebab itu, yuk mari kita sama-sama melihat dan mendalami satu persatu realitas yang ada. Kalau bicara soal realitas gitu, tadi kan aku udah bilang di Gaudium et Spes itu kan bahwa gereja harus ada yang harus dituduh gitu kan untuk dilakukan gereja. Nah, kalau menurutmu kenyataannya sekarang gimana? Nah, untuk kenyataannya mungkin kita juga lihat bareng-bareng ya. Kenyataannya aja pendampingan orang muda itu nggak berjalan dengan baik. Kalau misalkan ditilik dari perjalanan kita dari SD, kita punya pendampingan untuk pengetahuan iman sebagai tanggapan akan menerima komuni pertama. Di SMP atau mungkin SMA awal kita mendapatkan pendampingan iman juga, pengetahuan iman untuk krisma. Nah, setelah itu nyatanya kan gereja sendiri ataupun dengan katekis-katekisnya, pendampingan yang ada itu hanya berarti saat anak ini mau menerima sakramen penguatan atau sakramen krisma itu. Setelahnya mungkin kita juga sama-sama mengalami kalau pendampingan yang ada itu kita seperti dilepas, nggak ada pendampingan yang bisa disebut itu melekat pada kita, karena ya nyatanya pendampingan pengetahuan iman itu cuma sampai krisma, sakramen krisma itu tadi. Setelahnya kita dilepas entah dalam ilmu pengetahuan agama atau dalam psikis dan jati diri kita, karakter kita. Gitu sih. Kalau misalnya OMK terus pion gitu, itu itu membantu itu yang merupakan wujud orang gereja itu dalam mengcover orang muda itu. Kalau menurutku bertanggung jawab untuk kayak pion ya berarti ya. Untuk pion mungkin hanya menjawab sebagian. Realitas yang ada itu kan nggak sebatas dalam orang muda dalam gereja aja. Orang muda itu kan dunianya nggak cuma di gereja aja, mereka punya dunianya sendiri. Dan Paus Fransiskus saya rasa pernah mengatakan juga kalau orang muda itu nggak hanya dalam gereja aja, mereka punya dunia dan karakteristiknya sendiri. Pion hanya mendampingi mereka dalam sisi agama saja, namun untuk misalkan kalau orang mudanya ada masalah atau orang
seandainya punya ketakutan lain, pion saya rasa nggak punya peran penting di situ. Dia tidak membantu, perannya tidak sebegitu penting saat melakukan pendampingan agama untuk gereja sendiri. Tapi kalau itu berarti kompleks ya teman. Maksudnya kalau kasus kayak gitu kan sesuatu yang kalau bisa dikatakan mungkin itu agak di luar konteks hal yang berbau agama. Berarti itu sesuatu yang bukan problem tapi non religius gitu ya. Iya. Tapi kalau gitu apakah memang itu tugas plot gereja aja atau ada yang lain-lain juga di bagian harusnya berperan gitu maksudnya? Nah, untuk perannya kayak tadi yang di awal saya katakan juga, pendampingan orang muda itu kan nggak melulu soal agama. Nah, ada 3 pilar utama tadi kan yang mendampingi orang muda, dari keluarga, komunitas sekolah atau kampus, dan juga komunitas gereja. Masalahnya kalau misalkan dalam keluarganya sendiri aja mereka nggak mendapatkan pendampingan itu, mungkin adalah di antara kita atau mungkin teman kita yang keluarganya punya masalahnya sendiri. Jadi kita sebagai orang-orang muda kayak nggak nyaman sendiri di rumah. Kita nggak menemukan pendampingan itu di rumah. Nah, teman-teman yang seperti ini harus lari kemana sebenarnya? Kalau satunya udah tidak dirasa punya punya impact dalam hidupnya, harusnya kan 2 yang lain juga ikut mengcover, kalau paling enggak juga ikut membimbing mereka yang tidak punya orang yang mendampingi di rumah atau di keluarga. Kalau tidak didapatkan di keluarga, iya, kalau yang nggak didapatkan di keluarga, paling nggak kan, ayolah masa kalian, misalkan kita teman-teman sekolah atau teman-teman kampus punya teman yang seperti ini, masa kita cuma diam aja? Kan paling nggak kita menanyakan kabar mereka, apa sih masalah yang sedang dihadapi. Kalaupun kita nggak bisa menolong, paling nggak mereka punya teman buat cerita. Itu sih kalau yang dari komunitas sekolah. Berarti apakah menurutmu itu masih kan misalnya salah satu pincang, berarti apakah pada realitasnya ketiga pilar ini tidak menjalankan perannya dengan maksimal? Apakah kamu merasa begitu? Kalau peran, ya kita punya, ketiganya pasti punya peran sendiri-sendiri. Cuman kalau salah satu aja enggak tidak terlibat dalam itu, pasti ya orang muda ini kan bingung kan, mau kemana, mau ke siapa gitu. Kita nggak punya jalan keluar. Kalaupun mereka aktif di gereja, paling nggak katekis atau teman-temannya atau bahkan romo bisa ikut mendampingi kalau misalkan mereka aktif. Kalau misalkan tidak, mereka kan seperti mau ke sini salah, mau ke situ salah. Nah, saya rasa peran gereja, peran katekis bisalah untuk membantu teman-teman yang seperti ini keluar. Kalau nggak keluar ya kalau punya tempat buat cerita, buat mengeluarkan apa sih yang sebenarnya orang muda ini rasakan. Kalau mungkin menurutku kira-kira berarti itu kompleks, maksudnya ketika satu nggak ada jadinya agak pincang ya. Iya. Tapi kalau minimal mungkin apakah di tempatmu sendiri udah dilakukan? Kalau di tempat saya sendiri, gereja paroki saya, gereja Bugran ya, kita sebut aja, belum ada untuk pendampingan yang seperti ini, baik di gereja paroki maupun di stasi. Waktu saya juga ngobrol dengan romo sendiri,
dengan ide untuk apa ya, melakukan pendampingan buat teman-teman orang muda. Ini aja Romo bilang kalau ini mungkin jadi gebrakan baru dan mungkin bisa jadi satu-satunya, karena untuk yang lain, untuk gereja-gereja yang lain saya kurang tahu, tapi untuk di gereja Buka sendiri di paroki sampai dengan stasi nggak ada pendampingan ini. Mereka hanya sebatas berhenti di ya kegiatan OMK, pendampingan untuk kegiatan-kegiatan dan sebatas apa ya, doa atau ziarah bareng itu aja untuk di pendampingan karakter pribadi dan mungkin psikisnya nggak ada sih. Berarti keadaannya belum ada. Iya. Berarti kalau menurutmu apakah gerak gereja makin kesini makin bagus atau stagnan atau malah bergerak? Untuk saat ini kalau dari apa yang saya lihat dan apa yang mungkin saya dan teman-teman saya rasakan, gerak gereja sebenarnya berhenti di sini. Kayak apa ya, di paroki-paroki lain juga mungkin merasakan hal yang sama. Kayak gereja seperti sebenarnya melihat tanda ini, cuma mau kemana mereka sebenarnya enggak apa ya, enggak bisa berjalan di situ karena mereka tahu kapasitasnya. Kayaknya katekis ataupun orang-orang yang kompeten di bidang pendampingan orang muda ini seperti apa ya, belum banyak atau tidak muncul ke permukaan. Saya rasa katekis juga punya PR di sini. Kita sebagai katekis juga kayak punya PR kalau pendampingan orang muda harusnya juga dilaksanakan, juga seharusnya diusahakan supaya teman-teman muda ini punya wadah untuk menceritakan apa sih yang mereka rasakan, apa yang mereka butuhkan. Jangan sampai teman-teman muda jadi apa ya, kita kan nggak mau kalau orang-orang muda akhirnya menemukan jawaban mereka sendiri dengan ya mungkin jawaban itu bisa apa ya, menjawab pertanyaan mereka, tapi kalau mereka dibiarkan berjalan sendiri dan akhirnya mereka merasa oh ternyata aku bisa sendiri, apakah kita malah merasa kayak akhirnya kehilangan mereka yang muda ini, tunas-tunas baru yang bisa aja di masa depan membawa gereja ke tempat yang lebih baik, ke jalan yang lebih baik. Jadi kayak ya udah mereka akhirnya apa ya, pergi satu persatu. Iya. Itu mungkin mulai kesimpulan dan mungkin apa ya, harapan gitu. Kalau kesimpulan yang mungkin bisa kita ambil, semoga aja kita sebagai katekis, kita orang-orang yang memiliki kapasitas untuk membimbing orang muda ini punya apa ya, ide dan gagasan baru supaya teman-teman muda ini punya tempat. Kita mungkin bisa mengusahakan adanya pendampingan orang muda di gereja, di stasi ataupun di lingkungan tempat tinggal kita untuk apa ya, membantu mereka, para orang-orang muda yang mungkin aja nggak punya tempat untuk cerita, mungkin aja nggak punya tempat mungkin aja nggak punya tempat untuk cerita dan nggak punya tempat untuk apa ya, mendapatkan pendampingan. Kita mengusahakan ini supaya kedepannya orang-orang muda ini juga merasa oh ternyata gereja yang apa ya, yang dari kecil saya ikuti, gereja Katolik yang saya menjadi rumah saya, ini juga memperhatikan saya, juga memperhatikan
apa sih kebutuhan saya selain dari sisi iman. Itu Iya, kurang lebih itu. mungkin itu ya untuk podcast kita. Iya, kurang lebih itu. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Berkat dalam dan sampai jumpa di time out.